jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yuk sama-sama kita jaga rumah tangga agar tidak hancur. Langsung aja ya kita lanjutkan ya. Ada tayangan lagi nih yang mau aku kasih lihat nih. Dimarahin mertua. Kita lihat tayangannya, silahkan. Dan itu dirasakan orang-orang di rumah kan pasti banyak ya, mertua sama menantu kadang ada perselisihan gitu ya. Terus suami kayak serba salah nih belain mamahnya atau belain istrinya gitu kan. Sebenarnya kan kita juga harus ngebelain istri kita juga ya. Tapi caranya ngebelain istri tanpa bikin sakit hati orang tua atau mertua gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat sebelumnya menyatakan bahwa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Itu kalau kita berdekatan dengan orang tua, subhanallah, itu gesekannya banyak. Jangan sampai kita berkata sesuatu yang bisa menyakiti perasaannya. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya anak yang paling banyak dosanya itu adalah anak yang tinggal sama orang tua. Yang paling banyak dosanya karena dia yang paling sering ketemu, yang paling sering menyakiti perasaan orang tua. Tapi dia juga menjadi anak yang paling beruntung di akhirat. Dia yang paling gampang berdosa karena paling dekat. Tapi dia juga yang bisa mendapat keberuntungan yang paling besar nanti di akhirat karena dekatnya dia sama orang tua, subhanallah. Sehingga ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau jauh tuh wangi. Kalau dekat malah nggak wangi. Kalau yang sekali-sekali kirim duit dari jauh tuh, oh Masya Allah terima kasih, terima kasih. Yang tiap hari pergi beliin galon, tiap hari beli ini masih dianggap tidak pernah ngasih apa-apa sama orang tua. Subhanallah. Kalau sudah menikah usahakan pisah rumah. Usahakan tidak sama rumah sama orang tua. Kalau jauh itu wangi, kalau dekat yang ketemu selalu keburukan bukan kelebihannya. Bagaimana cara membela istri di depan orang tua tanpa menyakiti satu sama yang lainnya? Belalah sesuai dengan syariat. Maka kita harus pandai-pandai melihat namanya prioritas. Yang mana di sini prioritas nih? Oh, kalau ibuku ku bela, istriku ngambek, ini segala macam bisa pergi dari rumah, efek buruknya lebih banyak, maka pada saat itu bela istri. Tapi kalau istriku ku bela, emakku bisa sakit hati. Kalau emakku sakit hati, dia bisa doain yang buruk-buruk, bisa segala macam. Ini emakku ini sebentar lagi misalnya umurnya apa segala macam atau lagi sakit, lihat prioritasnya lagi siapa di situ. Mungkin pada saat membela istri di depan ibu, setelah itu langsung datang kepada ibu. Mak, minta maaf ya mak, sebenarnya mama yang benar. Cuma tadi saya kepada istri saya karena saya melihat keadaannya dia lagi sensitif. Begitu-begitu aja. Pinter-pinter aja kita menyikapinya. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah melaporkan Nabi SAW kepada ayahandanya Abu Bakar, tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu justru membela baginda Nabi SAW. Lalu ternyata Ibunda Aisyah pada akhirnya lari juga ke pangkuannya Rasulullah SAW. Kenapa bisa? Karena akhlak mulia daripada seorang suami, yaitu Sayyiduna Muhammadin SAW. Maka pandai-pandailah kita berakhlak, baik sebagai anak, baik sebagai suami, baik sebagai ayah bagi anak-anak kita. Intinya adalah akhlak yang mulia. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membenci akhlak yang mulia. Kalau dia bela ibunya, misal ada seorang suami, dia bela ibunya, tapi ini suami baik banget sama istrinya, mesti istrinya mengerti kenapa dia bela ibunya. Kalau dia bela istrinya, tapi dia menjadi anak yang baik banget sama ibunya, mesti ibunya mengerti. Bukan anakku enggak jahat sama saya. Pada saat itu aja dia bela istrinya. Intinya adalah akhlak yang mulia. Tapi kalau dari awal akhlaknya tidak baik, mau kau bela pun orang masih suudzon. Masya Allah, terima kasih Ustaz ya untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang rasanya diri suami itu suka serba gak enakan gitu ya. Iya gak sih? Suaminya gitu gak sih?
Kok diam semua? Pada diam semua. Ustaz Maulana Iya. sini. Ustaz katanya mau nanya sama jamaah yang ada di sini. Saya mau nanya sama jamaah nih. Apa tuh? Bagus sih. Oh, itu saya sudah incar yang di atas. Iya dong. Oke, karena udah dikasih mic-nya, kita kasih tahu dulu ke jamaah. Ustaz, kalau kita masuk ke segmen, Ustaz bertanya. kami menjawab. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rohmanatun dari Tegal. Dari Tegal. Iya Tegal di mananya? Ya, majelis talim apa, Bu? Muslimat NU Tegal. Tepuk Oh, tangan. tepuk tangan dong. Ibu mau nanya, Bu. Udah lama menikahnya? Sudah. Udah berapa lama? Udah 30-an. Wih, Oh, Masya Allah. hebat. Awet muda Ibu ya? 30 tahun kelihatannya kayak berapa Ustaz? Kelihatannya ya 29. Tapi bapaknya udah meninggal. Oh, bapaknya udah Udah meninggal. meninggal. Ibu, jadi mohon maaf, saya mau nanya. Kita mau belajar dari Ibu ya. Ya. Ibu bagaimana cara menjaga keutuhan rumah tangga Ibu sampai mendampingi suami sampai berpulang ke rahmatullah, tapi Ibu tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Gimana caranya? Ya saling percaya, Saling percaya, pengertian, pengertian. Yan. sabar. Oh, tepuk tangan dulu. Kayak bilang sabarnya kayak rasanya gimana gitu, sabar gitu. Udah lama meninggalnya suaminya, Bu? Sudah 2 tahun. Oh, baru. tahun. Itu baru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba terima kasih ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini aku ambil. Jago Aku ibunya. pegangin. Tuh, jadi maksudnya Ustadz nanya itu apa sebenarnya? Ada yang saya mau tanyakan. Coba mohon penjelasannya Ustadz Maulana silakan. Ya, izin Nabi dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang yang berumah tangga, ingat ya, rumah tangga itu menikah itu adalah ibadah terlama. Kalau puasa mungkin cuma 13 jam. Kalau salat mungkin 3 menit ya, Bu. Oh, 5 menit, baguslah. Kalau puasa ya sudah tadi, haji mungkin seminggu 2 minggu. Umrah sehari udah cukup. Kalau umrah orang kan pergi ambil mikat, kemudian tawaf sa'i, selesai aman. Tapi tunggu dulu, menikah itu adalah ibadah terlama. Nah, kenapa saya tanyakan tadi? Kenapa ibu bisa bertahan dan sebagainya? Karena kenapa? Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk yang bisa merusak rumah tangga. Makanya sentuhan pertama, kalau orang menikah kan sesudah menikah ada sentuhan pertama. Kalau di kami pasti karawah. Kalau bahasa di adat Sulawesi Selatan. Tapi ini ternyata ada. Kita doa ya Allah. Allah, Berikanlah kami berikanlah kami kebaikan kebaikan yang ada dari pasangan kami. yang ada dari pasangan kami. Ya Allah, Ya Allah, jauhkanlah kami jauhkanlah kami dari keburukan dari keburukan yang ada dari pasangan kami. yang ada dari pasangan kami. Itu. Jadi kadangkala ada kebiasaan yang tidak bisa, nggak bagus. Masa udah berkumis, udah kakek-kakek masih main kelereng? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, caranya, mohon maaf, lihat situasinya dulu. Ya, ini baik nggak atau tidak? Masa udah kakek-kakek masih main game? Oh, bisa jadi itu menghibur diri. Betul tidak? Suara apa tuh Ustadz? Suara apa? Itu suara saya. Jadi main burung lah. Tapi tunggu dulu. Bisa jadi itu adalah penyaluran hobinya. Jangan dulu. Nah, yang kedua, lihat tingkatannya, usianya. Manusia itu kan ada berubah-berubah. Makanya cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3. Cinta, kasih, sayang. Cinta kasih sayang. Mungkin tahap pertama masih cinta. Tahap kedua sudah kasih. Tahap terakhir sayang. Nenek-nenek itu sudah masuk pada tahap sayang. Sayang. Di mana-mana kakek-kakek nenek-nenek itu panggilnya sayang kan? Seorang kakek-kakek panggil istrinya, sayang sini sayang. Iya sayang. Kenapa? Karena sudah lupa namanya. Kita berada di tahap mana? Maka tahapan dulu dilihat. Usianya gimana? Ya Bu, mohon maaf ya. Saya tidak bisa sama lagi. Posisi pernikahan yang awal
di tengah, apalagi di usia akhir. Mohon maaf ya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak komunikasi. Kadangkala kebiasaan buruk itu bisa dirubah dengan ngobrol. Betul tidak? Ibu sih biarin aja, "Hai, saya nginap aja di rumah cucu saya. Di rumah anak saya." Ditinggallah suaminya. Kan kasihan. Kan dia butuh teman. Apalagi iman dan ibadah itu luar biasa. Maka sibukkan diri kita dengan ibadah. Maka kata Nabi, kalau engkau dikalah dalam al dunia, maka kalahkan dari sisi akhirat. Dan terakhir, tetap bersilaturahmi, sama-sama yuk kita jalan, pergi kemana. Kadang-kala rumah tangga itu bisa sehat, bisa bagus, bisa langgeng, karena suka kemana-mana. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Terima kasih Ustaz Maulana. Sibuklah berbuat kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk Buat keburukan. keburukan. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Ada yang mau curhat gak? Ada. Yuk kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Sebelah sini ya, aku cari ya. Yuk, kita mau dengerin curhatan ibu. Coba kasih salam dulu ke seluruh masyarakat Indonesia. Kasih tahu nama ibu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana juga dong. Ya. Ibunya mau curhat. Kencengin suaranya, Bu. Coba namanya siapa? Nama saya Ibu Mardiana dari Majelis Taklim Al-Barokah, Al-Barokah. Pabuaran Unyur Serang, Banten. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Mardiana. Ibu mau curhat apa? Saya itu punya adik Ya, janda. oke. Ya, Suaminya meninggal dan meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. oke. Itu sudah lama sekali. Saya sebagai seorang kakak, saya mempunyai hati untuk bertanggung jawab untuk membiayai anak yatim. Masya Allah. Terus Bu? Dan saya juga mempunyai keponakan yang suaminya itu juru parkir. Jadi 4 orang. Oke. Jadi itu ibu nafkahin gitu. Oke, terus? Alhamdulillah saya mempunyai rezeki lebih. Dan saya meminta izin kepada suami saya untuk membantu keponakan saya. Dan suami saya alhamdulillah mengizinkannya. Masya Allah. Terus Bu, terus. Jadi penasaran nih. Terus? Ya, alhamdulillah semenjak SD, SMP sampai SMA. Dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah lulus dan semuanya sudah bekerja. Ya, Alhamdulillah. Pertanyaan Bercanda. saya Ustadz, Ya. apakah saya bersalah Oh, ataupun berdosa kepada suami saya? Walaupun suami saya sudah mengizinkan tapi dia tidak tahu berapa dana yang saya keluarkan untuk keponakan saya. oh gitu. Jadi suaminya udah ngizinin tapi dana yang dikeluarkannya nggak tahu berapa suaminya. Gimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini poinnya. Kalau misalkan seandainya itu harta punya ibu, ibu keluarkan untuk mereka, maka itu sah sesuai dengan syariat agama. Tapi kalau misalkan itu harta suami ibu, ibu berikan kepada siapapun, maka itu berdosa. Mengambil punya uang suami. Wajib untuk minta izin terhadap suaminya. Ibu niatnya bagus. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Balad, dalam tafsir An-Nuqatul Uyun, tafsir Mawardi, dalam kalimat-kalimat yang luar biasa indahnya di sana adalah memberikan sedekah, memberikan yang ibu milikin terhadap agrobin yang terdekat, keluarga terdekat. Ibu ponakannya atau punya adiknya janda berarti kan yatim, anak yatim ibu kasih. Niatnya bagus, niatnya baik dan Allah memberikan pahala yang besar buat ibu. Pahala yang sangat-sangat besar. Tapi di sini poinnya, wahai wanita dimanapun berada, wahai ibu dimanapun berada, wahai istri dimanapun berada, ingat harta suamimu wajib engkau meminta izin terhadap suamimu. Engkau boleh mengambil dalam hadisnya Rasulullah SAW hanya boleh yakfi yang cukup khus ambil daripada suamimu untuk kebutuhan hidupmu, makanmu. Untuk itu doang. Kita ngambil buat gelang nggak boleh.
Buat beli anting nggak boleh. Buat beli emas nggak boleh. Buat keperluan makan, untuk keperluan anak ibu, untuk keperluan daripada rumah tangga diperbolehkan ambil. Kalau suaminya pelit. Tapi kalau suaminya udah baik, udah Masya Allah, udah mengiyakan, udah mengizinkan. Apa salahnya ibu jujur sama suami ibu? Apa salahnya ibu berkomunikasi yang baik terhadap suami ibu? Sehingga apa? Menjadi kebaikan dan keberkahan dan insya Allah rezekinya mengalir. Bahkan diganti 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih dari 10. Amin, Bisa 100. amin Bahkan ya Allah, bisa lebih, amin. bisa sampai 700 kali lipat. Masya Allah, berarti harusnya izin ya gitu ya. Kalau dari Ustadz Maulana gimana? Saya setuju dengan Habib. Jadi gini Bu, mohon maaf. Selama suami ibu ridho dan ibu tidak mengambil hak suami, itu masih aman. Ingat ya, siapa yang mengurus anak akan dapat kemuliaan. Anak ayam saja diurus dapat telur. Apalagi anak manusia. Iya. Ya Bu ya, biar Allah yang ganti. Nanti suaminya kaget dari kemudian, ih banyak banget pahala. Ibu yang menuntun, ibu yang mengingatkan. Makasih banyak ya Bu. Ibu banyak pahalanya. Tepuk tangan dulu Bu. Tepuk tangan dong. Masya Pertanyaannya Allah. Ibu bagus. Permasalahan yang mau dicurhatkan. Gimana ini? Saya bantu tapi suami tidak tahu kalau banyak yang saya kasih. Ganjil ya. Sepanjang tidak mengurangi jatah untuk melayani suami. Alhamdulillah Ustadz. Aman. Saya yang punya cicilan alhamdulillah tidak mengganggu. Tidak mengganggu cicilan. Tidak. Aman semua ya. Aman semuanya. Aman. Uang belanja anak pun alhamdulillah aman. Aman. Jadi begini, membantu orang, ini saya setuju dengan Ibu. Membantu orang boleh sepanjang kelebihan daripada harta kita. Jangan mengganggu keuangan kita. 30, 30, 30, 10. 1, 2, 3. 30, 30, 30, 10. 30 bulanan, 30 Ah. harian, 30 tabungan. Baik. 10-nya yang dibagi. Oke? Oke. Nggak ganggu tabungan. Enggak. Nggak ganggu bulanan. Enggak. Nggak ganggu harian. Enggak. 10%-nya aja. Iya. Mantap, aman. Berarti abis ini langsung Masya Allah tabarakallah. Berarti abis ini langsung mau izin suami ya? Udah sih, udah izin suami. Oh udah ya? Udah. Kan selesai kan udah kuliah selesai. semua. Alhamdulillah, Masya Allah, Iya. tabarakallah. Kata Terima kasih ya Bu ya suami. Iya, untuk iya. curhatannya ya. Jamaah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Bulan dari sini.